Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengupdate sedikit mengenai kuliah umum kita yang sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Big Data pada dunia kesehatan. Selain untuk penemuan vaksin, ternyata Microsoft telah memulai Project Premonition, yaitu proyek yang berusaha untuk memprediksi suatu pandemik sebelum pandemik itu terjadi. Karena kita tahu tidak ada gunanya kita punya vaksin COVID-19 kalau seminggu kemudian virusnya sudah bermutasi menjadi COVID-20 atau bahkan COVID-30. Bagi yang tertarik, bisa mencari di Google dengan keyword Microsoft Project Premonition. Oke, sekarang kita lanjut ke agenda utama, kuliah umum tentang payment gateway dan e-commerce. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kuliah umum kali ini, kita akan membahas mengenai payment gateway dan e-commerce. Agenda kuliah umum kali ini kita akan membahas apa itu payment gateway, perkembangan payment gateway, kerangka kerja payment gateway dan pengenalan KRIS oleh Bank Sentral di Indonesia dan peran payment gateway dalam dunia e-commerce. Kita mulai dengan apa itu payment gateway, dimulai dengan definisi, jenis, dan fungsi. Mengapa kita perlu payment gateway? Dunia keuangan adalah suatu dunia yang kompleks dengan berbagai aturan dan fungsi. Sedangkan transaksi keuangan adalah bagian penting di dalam dunia keuangan itu sendiri. Sekarang bayangkan kita, orang yang simpel, dengan pemikiran yang simpel, ingin melakukan suatu transaksi di dalam dunia yang kompleks tersebut. Hal ini akan terlihat sangat berat sebelah. Maka diciptakanlah payment gateway yang dapat berhubungan langsung ke dunia keuangan namun cukup mudah untuk dimengerti orang awam. Definisi payment gateway adalah pelayanan yang menjembatani transaksi keuangan, dalam hal ini pembayaran, dengan melakukan transfer informasi antara situs e-commerce dan bank. Apa fungsi payment gateway? Melakukan otorisasi pembayaran melalui verifikasi dan konfirmasi. Verifikasi payment gateway aman dan nyaman, keduanya akan selalu berbanding terbalik. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat. Kalau kita ingin nyaman dan mudah, pasti akan ada sisi keamanan yang dikorbankan. Sebaliknya, jika kita ingin aman, maka akan ada sisi kenyamanan yang dikorbankan. Jenis payment gateway yang pertama, hosted payment gateways. Contohnya eBay dan AliExpress menggunakan PayPal. Kelebihannya aman, simpel, dan dapat di-customize. Kekurangannya, tampilannya berbeda dengan tampilan penjual sehingga mempengaruhi user experience. Contohnya nih, kalau kita di eBay, begitu kita habis selesai belanja, terus kita check out, begitu kita mau bayar, kita akan masuk ke websitenya PayPal. Itu kelihatan tuh bedanya. Di eBay misalnya websitenya dominasi warna merah atau orange, begitu ke PayPal dominasinya warna biru.
user experience-nya kurang bagus tuh. Oke, yang kedua yaitu self-hosted payment gateways. Ini saya nggak ketemu contohnya di Indonesia, kayak nggak pernah dipakai. Kalau di luar itu contohnya dulu ada QuickBooks Commerce B2B Payment dan Shopify Payments. Keduanya menggunakan payment infrastruktur bernama Stripe. Kelebihannya, user experience yang bagus karena berada dalam situs penjual, bebas di-customize, bukan hanya tampilan, tapi juga flow-nya. Kekurangannya, supportnya tidak instan, harus menunggu vendornya bisa merespon atau datang jika ada keluhan. Yang ketiga, API hosted payment gateways menggunakan e-wallet atau virtual account. Ini di Indonesia sebagian besar pakainya ini. Contohnya itu Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab. Kelebihannya sangat bisa di-customize dan integrasi yang mudah di desktop atau mobile. Kekurangannya, segi keamanan, penjual yang harus bertanggung jawab terhadap SSL certification. Jadi untuk security-nya ini biasanya kan kalau yang namanya penjual kurang sigap gitu ya kalau misalnya ada update terbaru untuk masalah security. Yang terakhir ini adalah local bank integration. Ini ada beberapa dipakai, nggak banyak karena kemampuannya terbatas dan cuma terikat pada satu bank aja. Contohnya nih BCA ClickPay di situs bineka.com. Kelebihannya cepat dan mudah untuk di-setup. Kekurangannya, fiturnya terbatas dan hanya terbatas pada satu bank saja. Saya akan membahas lebih lanjut dua jenis payment gateway yang banyak dipakai di Indonesia, yaitu API hosted dan local bank integration. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak. Bank, dalam hal ini, menyediakan serangkaian perintah yang dapat dipanggil oleh payment gateway untuk mengakses data bank. Perintah-perintah tersebut mencakup debit, kredit, transfer dana nasabah yang ada di bank tersebut. Payment gateway mengumpulkan API dari bank-bank yang memang menyediakan, kemudian dijual dalam suatu paket kepada e-commerce atau pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk local bank integration, e-commerce langsung berhubungan dengan bank secara individual, di mana bank menyediakan jasa untuk melakukan operasi debit dan kredit saja. Kalaupun ada jasa transfer, biasanya mahal dibanding API hosted, sehingga e-commerce biasanya tidak menyukai penggunaan local bank integration ini. Untuk API hosted, transaksi virtual account dari dan ke bank manapun biayanya adalah Rp1.000. Sedangkan pada local bank integration, jika ingin transfer antar bank, kena biaya normal yaitu Rp6.500. Sekarang kita melangkah ke agenda kuliah umum yang kedua, yaitu sejarah perkembangan di dunia dan di Indonesia, perkembangan payment gateway-nya. Sejarah payment gateway. Sebetulnya, credit card terminal atau dikenal orang dengan nama mesin EDC, Electronic Data Capture,
mulai diperkenalkan Visa tahun 1979. Di tahun 80-an, mulai banyak toko yang bisa menerima pembayaran dengan kartu kredit menggunakan mesin edisi ini. Namun, mesin ini hanyalah melakukan otorisasi dan verifikasi dari kartu kredit dan dihubungkan langsung ke bank menggunakan list line, sehingga biayanya mahal. Payment gateway yang sesungguhnya dimulai dengan didirikannya Amazon pada tahun 94. Pada tahun yang sama, Jeff Knowles mendirikan Authorize.net, yaitu payment gateway yang pertama. Di tahun yang sama juga, Pizza Hut mulai menerima order secara online. Setahun kemudian, eBay didirikan. Amazon dan eBay menjadi situs e-commerce yang berkembang pesat, sehingga solusi yang ada saat itu tidak mencukupi untuk menangani kebutuhan memproses ribuan transaksi setiap harinya dan terus bertambah. Tahun 96, Visa mendirikan CyberSource untuk menangani kebutuhan makin banyaknya transaksi elektronik menggunakan kartu kredit. Di tahun yang sama, Mastercard juga mendirikan Data Cash Group dengan alasan yang sama, yaitu kebutuhan yang terus meningkat. Sebenarnya, alasan yang lebih mendesak saat itu adalah karena Millicent, pemain utama dalam bidang e-payment saat itu, mulai memperkenalkan e-cash atau cybercoin. Karena mayoritas pembayaran saat itu berjumlah kecil tapi banyak, sehingga Millicent ingin membuatnya lebih praktis dengan menggunakan e-money, digital cash, atau token. Makanya kenapa di dua pemain besar dari kartu kredit ini, yaitu Visa dan Mastercard, langsung turun tangan ke dalam dunia e-payment untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Kemudian kita tahu CyberSource mengambil alih Authorize.net. Amazon dan eBay memilih untuk memproses pembayaran mereka secara in-house tanpa bantuan pihak ketiga. Tahun 97 didirikan payment gateway bernama Bibit di Belanda yang sangat terkenal di Eropa, yang kemudian dibeli oleh WorldPay dan kemudian menjadi bagian dari Vantiv. Tahun 98 PayPal didirikan dan berfungsi sebagai payment hub, yaitu tidak hanya dapat memproses transaksi kartu kredit, namun juga transaksi antar bank dan pengiriman uang secara langsung. Kemudian, eBay mengakuisisi PayPal dan menjadikannya sebagai payment gateway in-house yang memproses jutaan transaksi setiap harinya. Nah, tahun 2009 di Indonesia memulai bisnis e-commerce dengan didirikannya Tokopedia dan Gojek. Sejak saat itu, perkembangan e-commerce semakin pesat dan nilai transaksinya bertambah secara eksponensial dari tahun ke tahun. Perusahaan penyedia payment gateway di Indonesia, ini semuanya jenisnya API hosted ya. Yang pertama Doku, itu dari Indonesia. iPay88 itu dari Malaysia. iPayMu itu dari Indonesia. Midtrans sejak 2017 dibeli oleh Gojek dari Indonesia. WinPay dari Indonesia. TrueMoney dari Indonesia. FinPay milik PT Telkom dari Indonesia. Kaspay, ini punyanya Kaskus nih, dari Indonesia juga. FirstPay dari Indonesia dan Zendit dari Indonesia juga. Jadi kita lihat di sini petanya,
sebagian besar, hampir semuanya dari Indonesia kecuali IP88 yaitu dari Malaysia. Jenis uang elektronik yang pertama berbasis chip. Kita mengenalnya dengan nama e-money. Contohnya Breezy, Flash, Mandiri e-money, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis server, dikenal umum sebagai e-wallet. Contohnya Gojek, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Aplikasi e-wallet terbesar di Indonesia berdasarkan urutan paling besar ke paling kecil, data 2019. Gojek PT Dompet Anak Bangsa, OVO PT Visionet International, Dana PT Espai Debit Indonesia, Link Aja PT Fintech Karya Nusantara, Genius Bank BTPN, Go Mobile Bay CIMB oleh Bank CIMB, Saku PT Inti Dunia Sukses, Sakuku Bank BCA, Doku PT Nusa 1 Inti Arta, Paytrend PT Veritra Sentosa International, Jakwan Mobile Bank DKI. Nama perusahaan di atas adalah nama perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia yang berhak untuk menyelenggarakan uang elektronik. Nah, jadi sekarang udah jelas belum bedanya e-wallet dengan e-money? E-money berupa chip yang berbentuk fisik sebuah kartu. Kalau e-wallet berada dalam aplikasi e-commerce. Contohnya GoPay dalam Gojek, OVO dalam Tokopedia, Dana dalam Bukalapak. Jenis payment lainnya yaitu mobile payment. Yang pertama, Samsung Pay adalah aplikasi yang baru-baru ini menjalin kerjasama dengan GoPay dan Dana. Yang kedua, Apple Pay. Ini adalah e-wallet di iPhone menggunakan PayPal. Yang ketiga, Google Pay. Ini e-wallet di Android menggunakan PayPal atau dibebankan pada tagihan telepon seluler pra atau pasca bayar. Kemudian, yang terakhir, Facebook Messenger juga menggunakan PayPal untuk mengirimkan uang antar pengguna Messenger. Sekarang kita lihat cara kerja secara umum dari payment gateway dalam mobile e-commerce. Pertama, pengguna berbelanja di situs e-commerce. Pada saat checkout, pengguna memilih akan membayar pakai e-wallet, transfer bank, virtual account, atau kombinasi. Jika pengguna hanya menggunakan e-wallet, maka pengguna akan diminta memasukkan kata sandi dan atau memasukkan nomor yang diterima melalui SMS OTP atau one time password. Kemudian proses selesai dan pengguna menerima laporan tentang jumlah yang dibayar, jenis barang, nomor invoice, dan lain-lain. Ketika pengguna menggunakan transfer bank atau virtual account, maka situs e-commerce akan memanggil API dari payment gateway untuk kemudian menghubungkan dengan bank yang dituju. Bank akan merespon terhadap permintaan tersebut, mengecek keberadaan rekening untuk transfer bank, dan atau menerbitkan nomor virtual account untuk pembayaran menggunakan virtual account. Pengguna menerima laporan tentang jumlah yang harus dibayar dan nomor rekening yang harus ditransfer. Ini untuk transfer bank.
Untuk pembayaran menggunakan transfer bank, pengguna harus menyertakan bukti pembayaran yang akan diverifikasi oleh situs e-commerce secara manual. Untuk pembayaran menggunakan virtual account, verifikasi dilakukan otomatis oleh bank yang diteruskan melalui API ke situs e-commerce. Kemudian, situs e-commerce akan meneruskan ke pembeli bahwa pembayaran berhasil diproses dan pembeli menerima bukti invoice. Terakhir, barang akan dikirimkan oleh penjual. Nah, kalau tadi kita melihat prinsip secara umum, sekarang kita akan melihat contoh nyata di marketplace mobile Tokopedia. Ketika pengguna sedang browsing jenis-jenis HP yang ada di toko penjual, kemudian ketika pengguna mengklik akan masuk ke detail dari barang yang bersangkutan, di dalam detail barang tersebut, kemudian pengguna bisa membaca deskripsi untuk memastikan barang yang akan dibeli. Jika sudah, pengguna bisa mengklik beli. Selanjutnya, pengguna masuk ke dalam detail produk yang akan dibeli. Kemudian klik beli sekarang. Masuk ke layar checkout untuk memilih kurir yang akan digunakan untuk mengantar barang, dan terakhir mengklik beli. Kemudian, ketika memilih metode pembayaran, jika kita memilih membayar sepenuhnya menggunakan saldo, jika memang mencukupi. Ya, di sini contohnya saldonya 500 juta, berarti cukuplah ya. Maka kita tinggal memasukkan password dan transaksi selesai. Jika kebetulan saldo kita tidak mencukupi, atau memang kita ingin menggunakan metode lain, maka kita memilih transfer bank. Kita akan disodorkan pilihan bank apa yang akan kita gunakan. Jika kita memiliki rekening di Bank BRI, maka kita akan pilih Bank BRI. Kemudian kita lakukan transfer di luar dari aplikasi Tokopedia, bisa lewat mobile banking atau internet banking atau lewat ATM. Kita mentransfer ke rekening Tokopedia. Jangan lupa untuk melakukan screenshot atau difoto kalau di ATM jika transaksi sudah berhasil. Kemudian ketika akan melakukan verifikasi, kita mengirimkan screenshot tersebut yang nantinya akan diverifikasi secara manual oleh staf dari Tokopedia. Nah, kalau kita memilih virtual account, maka dari Tokopedia akan mengirimkan rekening virtual account Tokopedia di bank yang dituju. Ini berbeda dengan rekening Tokopedia yang sebenarnya. Ketika menggunakan mobile atau internet banking, kita memilih menu khusus untuk transfer virtual account yang berbeda dengan transfer bank biasa. Nah, dari tadi udah disebut-sebut virtual account. Sebenarnya virtual account itu apa? Virtual account adalah rekening tidak nyata atau virtual. Ya, namanya juga virtual account. Virtual account itu sendiri berisikan nomor ID customer yang dibuat bank sesuai permintaan perusahaan untuk melakukan transaksi. Setiap satu transaksi, customer akan mendapatkan satu nomor ID virtual account yang disebut virtual account number. Virtual account number tersebut unik dan berbeda tiap customer. Jadi, ketika Anda membayar tagihan melalui virtual account, maka konfirmasi pembayaran akan berlangsung secara otomatis oleh sistem.
Jenis virtual account ada dua. Yang pertama, B2B atau business to business, atau biasa dikenal orang dengan open loop. Yang kedua adalah B2C atau business to customer, yang biasa dikenal dengan closed loop. Untuk yang jenis business to business virtual account, ciri-cirinya adalah nomor virtual account bersifat permanen, tidak berubah, jumlah yang ditransfer bebas, biasanya untuk mempermudah diberlakukan kelipatan, kayak contohnya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Dan yang terakhir, tidak ada kedaluarsa. Contoh untuk B2B virtual account ini adalah GoPay di Gojek, di mana nomor rekening virtualnya adalah 70001 plus nomor HP kita. Jumlah yang ditransfer bebas dengan kelipatan 20.000, 50.000 dan seterusnya. Tidak ada waktu kedaluarsa. Nomor VA bisa dipergunakan terus-menerus berkali-kali. Sekarang yang berikutnya business to customer virtual account. Ciri-cirinya, nomor virtual account bersifat temporer sekali pakai. Jumlah yang ditransfer sudah ditentukan, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Nomor ini akan kedaluarsa dalam 1 kali 24 jam. Contoh dari B2C ini adalah pembayaran virtual account di marketplace pada umumnya. Jumlah yang ditransfer sesuai dengan jumlah pembelanjaan, tidak lebih tidak kurang, akan kedaluarsa dalam 1 kali 24 jam, dan nomor VA hanya digunakan sekali. Loh, tapi kalau di Tokopedia nomor VA-nya sama terus kok, ya kan? Yaitu 80777 plus nomor HP. Sama juga kan dengan yang di B2C? Iya, betul. Dalam hal ini, nomor yang dipakai konstan dan tidak berubah. Namun, jika tidak ada transaksi di Tokopedia dan kita transfer menggunakan nomor VA Tokopedia itu, akan muncul error bahwa nomor tidak ditemukan. Jadi, secara teknis, untuk B2C, nomor VA selalu unik di-generate setiap ada transaksi. Namun, untuk mempermudah, nomor VA tersebut selalu sama. Nah, ini untuk lebih memperjelas. Dalam contoh ini kita akan melihat transaksi VA B2C Tokopedia menggunakan mobile BCA. Jika memang ada transaksi ketika kita pilih transfer VA di mobile BCA, akan muncul detail tagihannya. Nomor VA Tokopedia di BCA, kemudian besar jumlah transaksinya. Dalam hal ini, contohnya 2 triliun, 2,5 triliun. Sebaliknya, jika tidak ada transaksi di Tokopedia, tapi kita iseng mau transfer lewat mobile BCA ke nomor VA Tokopedia di BCA, maka akan muncul error bahwa nomor pelanggan tidak ditemukan. Nah, itu kok banyak banget jumlahnya, emang bisa transfer 2,5 triliun? Ya, nggak bisa. Secara teknis dimungkinkan. Namun, oleh BI jumlahnya dibatasi cuma di bawah 1 miliar sekali transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat kekurangan terbesar dari transfer secara manual, yaitu sangat mudah dilakukan tipu-tipu cuma dengan mengubah gambar screenshot hasil transaksi. Karena verifikasi masih dilakukan secara manual, jadi
pembeli bisa aja sembarangan melakukan klaim bahwa dia sudah melakukan transaksi sejumlah sekian dan sekian. Namun ketika dicek ternyata belum ada uangnya masuk. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kerangka kerja dari payment gateway di Indonesia, yaitu gerbang pembayaran nasional yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia dan QRIS. Kerangka kerja Payment Gateway, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah sebuah sistem jaringan antar bank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur, GPN merupakan sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Sistem ini diluncurkan pada tanggal 4 Desember tahun 2017 di Jakarta melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. GPN melokalisasi sistem pembayaran perbankan di Indonesia yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Lembaga standar yaitu lembaga yang menyusun dan mengelola standar dalam GPN. Fungsi lembaga standar saat ini dijalankan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Lembaga switching yaitu lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN. Saat ini, lembaga switching dijalankan oleh 4 penyelenggara jaringan domestik guna memastikan terselenggaranya pemrosesan secara domestik. Lembaga switching ditangani oleh PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik, yaitu ATM Bersama, PT Rintis Sejahtera, yaitu ATM Prima, PT Jalin Pembayaran Nusantara, yaitu ATM Link, dan PT Daya Network Lestari, yaitu ATM Alto. Lembaga services yaitu lembaga yang mengelola fungsi services dalam GPN. Lembaga services merupakan konsorsium dari bank dan switching untuk melayani berbagai kebutuhan operasional industri, seperti rekonsiliasi, clearing dan settlement. Saat ini fungsi lembaga services dijalankan oleh PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). Apa itu kode QR atau QR Code? QR Code adalah bentuk evolusi dari kode batang, barcode dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS, dibaca KRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS. Saat ini, dengan KRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi, merchant, berlogo KRIS, meskipun penyedia KRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.
Kris memiliki karakteristik unggul yang merupakan kepanjangan dari universal. Kris dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Gampang. Bagi masyarakat, mudah, tinggal scan dan klik bayar. Bagi merchant, mudah, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Untung. Bagi pengguna, dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Bagi merchant, cukup punya minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran QR Code. Langsung. Pembayaran dengan kris langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Ya, sekarang kita sampai di bagian terakhir dari agenda kuliah umum, yaitu melihat peran dari payment gateway terhadap perkembangan e-commerce dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dimulai tahun 1995, ketika internet belum seramai sekarang, jumlah device yang terkoneksi masih dalam hitungan ratusan ribuan. Saat itu, orang masih sibuk untuk mengumpulkan dokumen dan menghubungkannya atau mengunggahnya ke internet. Teknologi yang mengemuka saat itu adalah browser dan web server. Di tahun 2000, ketika internet mulai ramai, perusahaan mulai berlomba-lomba untuk masuk ke internet agar dapat lebih dikenal. Periode ini dikenal dengan dot-com bubble. Saat itu, device yang terhubung ke internet sudah mencapai jutaan. Di tahun 2005, ketika sosial media mulai marak, ditandai dengan berdirinya Facebook. Sebelumnya, sudah banyak sosial media lain yang cukup banyak penggunanya, namun masih bersifat lokal. Kemudian orang mulai saling terhubung secara real-time dan setiap saat. Tiap orang dapat membuat beritanya sendiri. Device yang terhubung ke internet saat itu melonjak ke angka ratusan juta. Di tahun 2020 ini, di mana device yang terhubung ke internet sudah dalam hitungan miliaran, kita berbicara tentang layanan bisnis. Karena bisnis tidak hanya milik perusahaan besar. Setiap orang dapat membuka usaha dan sukses dengan gemilang. Banyaknya bermunculan marketplace di mana orang dapat berjualan dengan amat mudah. Bahkan, orang dapat beriklan di sosial media dan menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang sangat efisien. Jenis-jenis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, situs atau website. Yang terkenal contohnya bineka.com, jakartanotebook.com. Di sini, satu perusahaan membuka situs untuk menjual barang dan orang dapat membelinya secara online. Yang kedua, marketplace, yaitu perusahaan menyediakan platform agar pembeli dan penjual dapat bertemu dengan mudah. Karena popularitasnya yang meningkat tajam, marketplace tidak hanya berisi pedagang kecil saja, namun juga perusahaan besar. Contoh marketplace ini ada banyak sekali, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, Lazada, Fastech, eBay, dan lain-lain. Yang ketiga, online shop,
Ini adalah keunikan di mana orang berjualan di sosial media seperti Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp. Data terakhir di 2019 menunjukkan bahwa perdagangan sosial atau online shop ini menyumbang 40% dari semua penjualan e-commerce di Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, aplikasi mobile, yaitu ketika perusahaan menggunakan aplikasi mobile untuk menjual produknya. Contohnya adalah Fore Coffee yang khusus meluncurkan aplikasi di Android dan iOS untuk menjual produk kopinya. Selain juga membuka toko secara fisik. Transaksi perdagangan digital Indonesia tumbuh pesat. Data eMarketer menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp25,1 triliun pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp69,8 triliun pada tahun 2016 dengan kurs Rp13.200 per dolar Amerika. Demikian pula pada tahun 2018, nilai perdagangan digital Indonesia terus naik menjadi Rp144,1 triliun. Sekitar 99% diantaranya adalah usaha mikro dan setengahnya merupakan bisnis online saja tanpa ada toko fisik. Jumlah populasi yang mencapai 250 juta penduduk membuat potensi perkembangan perdagangan elektronik Indonesia sangat besar. Hal itu didukung dengan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh, harga sambungan internet yang semakin terjangkau, serta antusiasme masyarakat dalam menggunakan internet untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Diprediksi pada tahun 2022, jumlah transaksi e-commerce akan menjadi Rp560 triliun, di mana jumlah ini naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. E-commerce tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang mudah yang selama ini membuat e-commerce berkembang dengan amat pesat. Dengan terciptanya moda pembayaran yang mudah, teknologi ponsel yang berkembang amat pesat membuat pengguna tidak memerlukan PC untuk melakukan transaksi online. Pengguna mulai bersedia untuk membayar benda yang intangible atau virtual, seperti senjata, armor, aksesoris, poin, XP pada game online, dan juga akses multimedia seperti film, musik, dan podcast. Supaya kita bisa dapat gambaran seberapa besar penerimaan dari jualan aksesori virtual seharga 5.000-an, NetEase dari Cina yang bikin online games Knives Out memperoleh $6,67 miliar atau 93,35 triliun rupiah. Activision Blizzard memperoleh $3,36 miliar atau 47 triliun rupiah dari Candy Crush, Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft microtransactions. EA atau Electronic Arts dapat $2,8 miliar atau 39,4 triliun rupiah dari Apex Legends dan game yang sudah terkenal seperti FIFA dan Madden. Nexon dari Korea memperoleh $2,26 miliar atau 31,64 triliun rupiah dari game Dungeon Fighter Online.
Epic Game yang sekarang lagi berseteru dengan Apple meraup 1,8 miliar dolar atau 25,2 triliun rupiah dari Fortnite. Riot Games yang merupakan perusahaan milik Tencent diperkirakan memperoleh 1,5 miliar dolar atau 21 triliun rupiah dari League of Legends. Take-Two Interactive menerima 1,39 miliar dolar atau 18,2 triliun rupiah dari game-game besar seperti NBA 2020, GTA Online, GTA 5. Niantic memperoleh 894 juta dolar atau 12,52 triliun rupiah dari Pokemon Go aja. Ubisoft memperoleh 636 juta dolar atau 8,9 triliun rupiah dari Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Division 2, dan Ghost Recon Breakpoint. Ini detail penerimaan hanya untuk games yang free to play saja. Game-game yang bagi kita seolah gratis bisa menghasilkan sampai 25,2 triliun rupiah loh. Mobile Legends udah nggak masuk hitungan lagi. Sementara PUBG tidak diketahui penerimaan secara detail dari microtransaction-nya berapa. Karena digital payment yang sangat mudah dan murah, sehingga game bisa berjualan aksesori virtual dengan harga 2.000 perak, 1.000 perak, kelihatannya remeh. Tapi 2.000 dikali 1 miliar yang main udah 2 triliun. Nah, sekarang bagaimana dengan nama-nama besar seperti Apple, Google, Sony, Nintendo, Microsoft? Kita tidak dapat menduga karena mereka tidak memisahkan penerimaan dari microtransactions dengan penerimaan dari lini bisnis yang lain. Tapi Tencent, pembuat PUBG yang merupakan pemain raksasa dari Cina, tahun kemarin bisa dapat 224 triliun. Dan yang terakhir, orang juga sudah mau untuk menyewa penyimpanan di cloud. Kalau dulu orang membeli harddisk untuk menyimpan dokumen, film, musik, video keluarga, dan lain-lain. Sekarang, karena bandwidth sudah memungkinkan, orang menyimpannya di cloud. File-file multimedia seperti video, musik berukuran ratusan giga tidak masalah untuk diupload ke cloud sekarang. Saya pribadi sudah mengupload lebih dari 400 giga ke Google Drive. Sebagian besar adalah foto, video, dokumen, software, film, musik, dan lain-lain. Kuliah umum kali ini saya menggunakan pre-recorded sound karena menerapkan konsep dari kuliah umum saya sebelumnya, yaitu design thinking, di mana saya melakukan empati. Ketika saya menjadi pendengar atau peserta dari webinar atau Zoom meeting, saya menemukan bahwa suara yang saya dengar sering terpotong, terputus, atau tidak jelas. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa bandwidth yang ada pada semua peserta kuliah sama besarnya, dan banyaknya peserta juga memberikan beban pada kelancaran gambar dan suara yang kita terima. Setelah melakukan berbagai eksperimen, awalnya saya berusaha menggunakan kompresi agar data yang dikirim lebih kecil, namun tidak berhasil. Kemudian, saya merekam dalam bentuk video, namun malah bebannya lebih berat. Akhirnya, saya melakukan perekaman suara langsung pada PowerPoint dan suara disimpan sebagai MP3 yang kecil ukurannya.
Dalam perekaman suara ini, saya juga dibantu oleh asisten virtual dari Google Cloud Text to Speech, yaitu WaveNet A dan D untuk suara wanita, dan WaveNet B dan C untuk suara pria. Selamat pagi. Halo rekan-rekan semua. Halo. Hai. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya selama kurang lebih 1 jam ini. Sekarang kita akan mulai buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fitur Q&A, dan saya juga ingin mendapatkan feedback mana yang lebih bagus, saya berbicara secara langsung atau pre-recorded. Dan untuk pre-recorded, mana yang lebih jelas diterima, suara saya atau suara para asisten virtual dari Google Cloud. Sekali lagi terima kasih.